ini kita bakal bahas tentang topik yang lagi hangat nih, itu tentang generasi emas. Jadi teman-teman mungkin banyak yang udah pernah dengar ya istilah generasi emas itu. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan generasi emas itu? Betul banget, generasi emas itu nggak cuma tentang usia dan generasi tertentu, tetapi lebih ke potensi yang dimiliki besar oleh suatu negara. Misalnya kalau kita Indonesia, generasi emas itu yang dimaksud tuh generasi yang mempunyai peran penting untuk perkembangan negara dalam beberapa dekade ke depan. Jadi generasi emas itu kan seringkali ya dikaitkan dengan tahun 2045. Kenapa? Karena di tahun itu Indonesia itu diperkirakan bakal punya penduduk usia produktif yang sangat banyak, sekitar 64% total populasi. Ini tuh bakal momen penting tau buat negara kita. Nah, iya, bayangin aja, Indonesia bakal punya tenaga kerja muda yang sangat banyak. Artinya potensi untuk maju itu gede banget, apalagi kalau bisa memanfaatkan tenaga muda ini dengan sangat baik. Tapi bukan berarti generasi muda Indonesia itu otomatis akan menjadi generasi emas loh. Kita harus siapin mereka dengan pendidikan yang baik, keterampilan yang sesuai, dan juga mental yang kuat untuk bisa bersaing di level internasional. Apa sih tantangan yang harus dihadapi? Berbicara tentang tantangan ya, meskipun potensi kita itu besar dalam mencapai generasi emas, ada beberapa hal yang perlu kita atasi dulu supaya generasi emas ini bisa benar-benar tercapai. Misalnya masalah pendidikan yang belum rata, beberapa daerah terpencil yang belum ada tempat sekolah. Bahkan aku dengar-dengar ya di Papua itu ada sekolah yang benar bakar gitu, katanya tidak boleh ada anak kecil yang sekolah. Nah itu kan mereka kasihan, mereka itu ketinggalan. Terus atau kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan gitu. Harus ya. Ya harus banget. Betul banget. Kalau kita nggak ada pendidikan kan dari dulu kan bukan ini memperjuangkan pendidikan kita. Apalagi perempuan kan. Pendidikan itu fondasi utama, tapi nggak cuma pendidikan formal loh. Seperti soft skill kayak komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi juga harus. Selain itu kita juga nggak bisa lupakan teknologi. Generasi muda ini harus siap dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kalau enggak, kita pasti akan ketinggalan jauh. Teman-teman, apa nih yang harus dilakukan untuk mengusung generasi emas ini? Kalau kita bicara soal apa yang harus dilakukan untuk mengusung generasi emas, pertama-tama kita itu harus fokus pada pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia emas. Nah, benar banget. Apalagi di zaman kita sekarang, orang-orang yang punya teknologi itu kayak paham banget cara menggunakan teknologi itu yang benar. Nah, dan punya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar global. Misalnya coding, desain, digital marketing, bahkan kemampuan dalam kreatif yang sekarang lagi besar. Nah, selain itu, penting juga menanamkan nilai positif seperti desain, kerjasama, dan juga rasa tanggung jawab supaya generasi muda tidak cuma cerdas, tetapi juga punya karakter yang kuat. Nah, mana sih peran generasi muda dalam mewujudkan generasi emas ini? Sebenarnya generasi muda sendiri juga punya peran besar dalam mewujudkan generasi emas. Misalnya dengan aktif berinovasi, membuka lapangan kerja. Kan di negara kita juga lapangan kerja banget. Sekarang banyak S1 yang ambil sampai-sampai dia berada di luar negeri hanya untuk bekerja. Jadi kita harus memajukan negara kita. Ya, generasi muda bisa bergerak menjadi penggerak perubahan. Contohnya banyak banget kan, dari yang mulai satu hingga yang berdampak positif, sampai orang-orang yang bergerak di bidang sosial. Nah, betul banget. Kalau generasi muda itu berkolaborasi, bekerja sama, dan punya tujuan yang jelas, bukan nggak mungkin untuk Indonesia
mencapai Indonesia Emas. Sangat tertinggi. Ya, langsung aja ya. Oke teman-teman, itu obrolan dari kita tentang generasi emas. Semoga bisa memberi gambaran ya tentang apa yang perlu dipersiapkan supaya kita jadi bagian dari generasi emas itu. Jadi buat kalian yang nonton dan dengerin podcast ini, jangan cuma dengerin doang ya, tapi juga mulai action. Pendidikan, keterampilan, karakter, itu semua penting banget buat masa depan kita dan negara kita. Betul, yuk kita semua punya peran untuk menciptakan generasi emas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Mari. Lihat, coba.